Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung nomor urut 1 Arinal Junaidi dan Sutono yang dikenal dengan sebutan Arjuno menegaskan komitmennya untuk mewujudkan Lampung sebagai provinsi yang berkedaulatan pangan. Arinal juga menyoroti potensi besar Lampung dalam sektor pertanian dan kehutanan. Ia menyebut dengan luas wilayah yang mencapai 3,5 juta hektar dan kualitas hutan yang masih terjaga, Lampung mampu menjadi salah satu penghasil pangan terbesar di Indonesia, menempati posisi kelima secara nasional. Saya juga ingin menjadikan Lampung masa depan, insya Allah, izin Pak calon nomor 2, kalau nomor 1 terpilih, saya akan menjadikan provinsi pertama yang menjalankan tugas dari Presiden terpilih agar Lampung mampu mewujudkan Indonesia berkedaulatan pangan. Lebih lanjut, Arinal menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur transportasi untuk mendukung distribusi hasil produksi. Ia bahkan berencana membangun jalur rel kereta api yang menghubungkan Pelabuhan Bakauni hingga ke Palembang guna memperlancar arus barang dan memacu perekonomian daerah. Infrastruktur yang kita lakukan, mudah-mudahan karena saya sudah berkomunikasi dengan beberapa investor, kita akan wujudkan kereta api mulai dari Bakahuni sampai ke Palembang. Penyeberangannya akan kita buat 2 pelabuhan dan ini sudah saya sampaikan kepada petinggi pemerintah dan itu menjadi respon untuk dilanjutkan pada masa yang akan datang. Sementara itu, calon wakil gubernur Lampung Sutono menambahkan bahwa pendampingan kepada petani kopi akan menjadi program prioritas mereka. Sementara itu, di sektor infrastruktur, dirinya menyebut bahwa masalah kerusakan jalan sudah terjadi selama lebih dari 20 tahun. Kita harapkan, saya beberapa waktu lalu mempelajari bahwa kopi itu ternyata kita ada kekeliruan secara teknologi. Di Vietnam itu 1 kali 1,5 meter. Kita masih 4 kali berapa meter. Bayangkan habis lahan tapi tidak produktif. Yang kedua, pohonnya selalu ditebang tidak satu. Tapi di Vietnam semakin banyak pohon, semakin banyak ranting akan semakin banyak keluar buahnya. Nah, tugas kita bagaimana ini diterapkan di Lampung karena mereka 20 tahun yang lalu belajar ke sini dan kebetulan bertemu dengan saya. Dan pada waktu ini kita harus rubah bagaimana supaya pohonnya bisa lebih banyak, kemudian penerapan teknologinya bisa dilaksanakan karena kopi kita banyak di dalam kawasan hutan. Kita harus keluarkan dari situ, kita harus menggunakan teknologi karena di dalam kawasan hutan tidak boleh disentuh dengan cara apapun. Karena itu kawasan hutan sakral hukumnya di dalam penyediaan lingkungan, kebaikan lingkungan maupun ketersediaan air. Nah, ini sudah menjadi prioritas ke depan bagaimana supaya kopi ini bisa dan berhasil di Lampung Barat, Ibu, itu sudah 4 ton per hektar. Artinya bisa menjadi 400 juta per hektar. Nah, inilah yang menjadi tugas kami, insya Allah ini akan kami laksanakan. Terima kasih. Mau tambahan silakan. Jadi kita paham kenapa penghasilan kopi kita rendah. Ternyata sebabnya adalah produktivitasnya kurang. Oleh karenanya target utama kumaha carana, piye carane meningkatkan produksi per hektarnya disebut produktivitas. Pendampingan petani kopi ke depan akan diperkuat. Jadi para petugas penyuluh ini harus mendampingi gimana cara menangani masalah budidaya tanaman kopi. Tanah kita sudah sangat gersang karena pupuk kimianya begitu banyak. Kombinasi pupuk organik akan menjadi bagian kebijakan. Tetapi yang paling penting tadi menurut Pak Gubernur, teknologi kopi akan dipangkas. Semuanya jangan dipangkas semua. Ini berarti perlu didampingi oleh petugas cara bertanam cocok kopi. Yang berikutnya memang ada beberapa program harus ada peremajaan kopi. Yang berikutnya, Ibu, banyak sekali kopi tidak ada naungannya, pohon pelindungnya. Nah, inilah
penjelasan dari petugas-petugas di lapangan harus terus kopi harus ada naungannya, naungan yang bermanfaat, tadi pohon pelindungnya. Jadi saya rasa ke depan kita akan sempurnakan program-program masalah pendampingan petani kopi supaya pendapatannya di atas 46 juta yang seperti katakan tadi. Saya sependapat bahwa masalah kopi, masalah kita semua, produk kuncinya di produktivitas. Kalau produktivitas mengejar seperti Vietnam, insya Allah kita akan kuat. Terima kasih. Sementara untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung nomor urut 2, Rahmat Mirzani Jausal dan Jihan Nurlela menyebutkan dalam visi misinya, Lampung akan menjadi pondasi Indonesia Emas 2045. Mirzani menyampaikan visi misi besarnya yaitu bersama Lampung maju menuju Indonesia Emas. Menurutnya hal itu akan terjadi jika infrastruktur dan perekonomian Lampung dapat bertumbuh pesat. Mirza juga menuturkan dengan pertumbuhan aspek infrastruktur dan ekonomi yang merata akan menjadikan Lampung sebagai pondasi menjadikan Indonesia Emas pada 2045 mendatang. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita tahu Presiden Jokowi telah mencanangkan visi Indonesia Emas 2045. Yang artinya pada tahun 2045 Indonesia akan menjadi salah satu negara yang paling maju di dunia. Indonesia akan menjadi negara maju di dunia. Tentunya ini akan berdampak pula pada kesejahteraan masyarakat kita di semua bidang. Dan visi ini Bapak Ibu sekalian dipastikan akan dilanjutkan oleh Presiden terpilih kita, Bapak Prabowo Subianto, yang akan menancapkan pondasinya dengan kokoh dalam kepemimpinan beliau 5 tahun ke depan. Mirzani Jihan juga menyampaikan beberapa strategi utama untuk mengentaskan pengangguran. Paling utama adalah menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Lampung itu sendiri, bukan kepada penduduk luar. Ya, terima kasih. Tentunya pengangguran adalah salah satu konsentrasi kita ke depan. Kalau seandainya terpilih, ini harus segera kita kurangi dengan sangat cepat. Yang pertama, kami akan melindungi haknya masyarakat Lampung untuk bekerja dengan regulasi. Kita akan buat regulasi, tidak boleh lagi ada lahan pekerjaan lulusan SD, SMP, SMA yang perusahaan-perusahaan atau dunia usaha yang mengambil tenaga kerja lulusan SD, SMP, SMA itu dari luar Lampung. Lahan pekerjaan hanya milik orang Lampung. Itu kita akan regulasi dengan cepat, kita awasi dengan ketat. Begitu juga dengan S1. Sekarang ini pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung besar, lahan pekerjaannya terbesar juga besar, tapi banyak sekali orang-orang dari luar tenaga kerja di Lampung. Kita lindungi itu dulu. Yang kedua, kita akan buat pelatihan-pelatihan yang adaptif. Lulusan SMA, SMK yang paling besar, kita akan buat BLK yang adaptif dengan kemajuan teknologi yang bisa diberikan cepat kepada industri-industri, kepada dunia usaha yang mungkin selama ini tingkatan SMA atau SMK tidak bisa membuat kelulusannya bisa dipakai dengan cepat kepada dunia usaha. Kita akan bantu mentransformasi ini, kita akan kerjasama kolaborasi dengan dunia usaha agar bisa dilatih melalui BLK Provinsi Lampung hingga bisa dibuat bekerja. Dan yang ketiga, tentunya paling penting, kita akan mendorong terciptanya UMKM secara masif, secara besar-besaran. Bapak Ibu sekalian, tingkat pengangguran terbuka terbesar ini ada di perdesaan, bukan di hampir 70% ini ada di perdesaan. Saya melihat ada satu peluang bagaimana kita bisa memberikan nilai tambah di tingkatan desa. Ini akan membuat peluang UMKM yang luar biasa. Dan ini akan kita lakukan dengan cara hilirisasi, modernisasi. Hilirisasi dan modernisasi pasti akan menyerap lapangan pekerjaan. Hilirisasi dan modernisasi di tingkat desa tentu akan membuat ada nilai tambah tingkat pendapatan yang besar di desa yang bisa mengambil menyerap tenaga kerja di tingkatan desa. Dan yang terakhir yang paling penting adalah kita akan buat UMKM. UMKM harus dibina, dibentuk, didorong dan difasilitasi oleh pemerintah. Tentu program-program ini akan jadi konsentrasi kami ke depan. Silakan. Pihaknya juga melihat potensi ekonomi di desa yang begitu besar, sehingga pihaknya juga memperhatikan ekonomi di desa.